Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sobat MT Al-Muhajirin, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada hari ini, hari Sabtu 17 Agustus 2024, bertepatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kami segenap pengasuh MT Al-Muhajirin mengucapkan semoga Indonesia semakin aman, semakin berkah, menjadikan baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Allahumma ja'al hada baladan aminan warzuqu ahluhu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sejatinya kemerdekaan adalah melanjutkan perjuangan dari para pendahulu kita, yakni penjajahan fisik yang telah dilakukan oleh bangsa penjajah terhadap negeri Indonesia ini. Penjajahan terbentuk oleh dua bentuk, yakni non-fisik dan fisik, di mana penjajahan fisik pada saat itu kita telah terbebas, artinya kita tidak lagi terbelenggu dengan penjajahan fisik yang dilakukan oleh penjajah. Namun faktanya pada kenyataan saat ini kita masih terbelenggu dan terjajah oleh penjajahan non-fisik. Seluruh sobat MT Al-Muhajirin Laren Lamongan, penjajahan non-fisik bisa berbentuk penjajahan ekonomi, penjajahan peradaban, penjajahan pendidikan. Dan ini adalah PR kita sebagai estafet untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Bisa kita lihat pada kesempatan kali ini, banyaknya kemudian terjadi amoral terhadap generasi muda kita. Banyaknya terjadi kasus-kasus tawuran antar pelajar ataupun kasus-kasus yang mencederai terhadap aparat-aparat yang ada di Indonesia ini. Semisal seperti kasus korupsi, semisal seperti kasus suap, dan sebagainya. Bahkan banyak suatu kebijakan dan perundang-undangan yang menuai pro kontra, diantaranya termasuk undang-undang terkait kontrasepsi terhadap remaja. Juga kemarin BPIP yang telah kemudian menyatakan untuk menanggalkan kerudung bagi paskibraka dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Hal ini justru merupakan suatu bentuk diskriminatif dan bentuk sebuah penjajahan yang berupa non-fisik. Dan ini adalah harus kita ingatkan dan harus kita kawal agar kemudian segala bentuk penjajahan di muka bumi ini dihapuskan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sisi lain, banyaknya kemudian penguasaan terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia ini. Padahal bentuk sebuah penyambung estafet perjuangan dari para pendahulu kita adalah menjaga sejengkal dari tanah kelahiran kita ini, tumpah darah kita ini, agar tidak dikuasai oleh asing dan dikelola oleh negara, sementara hasilnya didistribusikan untuk kemakmuran rakyatnya. Maka ini perlu suatu sistem dalam regulasi pengaturannya. Di dalam pandangan Islam, yakni kemerdekaan sangat erat kaitannya dengan melepaskan suatu penghambaan terhadap selain kepada Allah dan melepaskan atau membebaskan kekuasaan dari hamba hanya kepada kekuasaan terhadap Allah. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya penduduk Najran pernah kemudian dikirimkan surat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni fa inni ud'ukum ila ibadatillah min ibadatil ibad wada'ukum ila wilayatillah min wilayatil ibad.
wahai penduduk Najran, aku diseru kepada kalian, ud'ukum ila ibadatillah, untuk menyeru beribadah hanya kepada Allah dan membebaskan min ibadatil ibad, membebaskan penghambaan terhadap makhluk. Wad'ukum ila wilayatillah, dan aku diseru untuk membebaskan kamu dari kekuasaan hamba, kekuasaan seseorang, menuju kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, dalam hal ini bentuk daripada kemerdekaan dalam pandangan Islam memiliki dua aspek, yakni diberi kebebasan dalam hal ibadah, juga diberi kebebasan dalam hal penguasaan oleh manusia. Maka adanya dampak yang terjadi pada kondisi saat ini sebuah bukti bahwasanya adanya intervensi dalam sebuah ideologi yang memang ideologi tersebut hasil karya dari buatan manusia. Sebagaimana yang kita tahu pada saat ini, yakni banyak sumber daya alam yang ada di negeri yang kita cintai ini dikuasai oleh asing, dikuasai oleh segelintir orang, dikuasai oleh kelompok tertentu. Yang ini semestinya adalah bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa bisa demikian? Karena adanya pengadopsian dalam sistem ekonomi kapitalisme. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, hak kepemilikan diberikan kebebasan untuk kemudian siapapun bisa memiliki harta yang ada di suatu tempat. Maka ini sangat bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Al-muslimuna suraka'u fi salasin fil kala'i wal ma'i wal nar. Kaum muslimin itu berserikat terhadap tiga hal, yakni kala'i wal ma'i wal nar, hutan, air, dan api. Maka seyogyanya kita sebagai generasi penerus jangan sampai kemudian kita menjadi generasi perusak. Sebagaimana Imam Ibnu Khaldun menyatakan, fase-fase alamiah yang terjadi pada suatu generasi, yang pertama generasi perintis. Generasi perintis sudah telah nyata para pendahulu kita, para pejuang kemerdekaan ini. Kemudian generasi estafet berikutnya, generasi penerus, yakni dengan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang justru memajukan negeri ini. Berikutnya dengan generasi penikmat, mereka tidak peduli dengan kemajuan negeri ini, mereka hanya menikmati hasil dari jerih payah yang telah dilakukan pendahulu kita. Bahkan yang terakhir Imam Ibnu Khaldun menyatakan bahwasanya generasi perusak, yakni dia telah terlepas dan terpental dari rel perjuangan untuk kemerdekaan daripada suatu negeri. Inilah yang kemudian kita hindari. Jangan sampai kemudian kita menjadi generasi perusak dengan merusak tatanan, bangunan, norma-norma yang telah digagas dan dibangun oleh pendahulu kita untuk membebaskan kita dari penjajahan fisik, dan kita lanjutkan dengan membebaskan daripada penjajahan non-fisik. Bentuk suatu kekuasaan kita serahkan kepada yang menciptakan kita semua, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pesan singkat yang mungkin bisa disampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.